Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Mari kita mulai teman-teman. Di sini terdapat profil kelompok, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator, materi KPK, materi FPB, latihan soal, dan kuis. Yang pertama, mari kita lihat profil kelompok. Siapa saja sih anggota kelompok yang membuat video pembelajaran ini? Yang pertama, ada Kak Evi Triwulandari, NIM 180101011057. Dan yang kedua ada Kak Anzori, NIM 180210101042. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, yang kedua ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator. Mari kita simak adik-adik. Kita mulai dari kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian untuk kompetensi dasar atau KD, yang pertama, memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir. Kedua, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis, dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika, serta memprediksi perumusan FPB dan KPK. 3. Menyajikan hasil perumusan FPB dan KPK serta penerapannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Dan terakhir, indikator. Indikator yang pertama yaitu mencari faktor dan faktorisasi prima dengan faktor. Yang kedua, menentukan KPK dan FPB dari 2 hingga 3 bilangan. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung KPK dan FPB. Kemudian kita kembali ke menu utama. Selanjutnya, mari kita pelajari materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Materi pembahasan kali ini yaitu definisi KPK, langkah-langkah penyelesaian, dan juga contoh soal. Untuk yang pertama yaitu definisi KPK. KPK dalam matematika biasa disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. Definisi dari KPK ialah nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan 2 bilangan ataupun lebih bilangan. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Untuk mencari KPK, terlebih dahulu kita harus memahami mengenai bilangan prima dan faktorisasi prima.
Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Sebagai contoh, angka 2, 3, 5, 7, dan 11. Faktorisasi prima adalah menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Untuk melakukan faktorisasi prima ini, biasanya menggunakan bantuan pohon faktor untuk mempermudah. Selanjutnya yaitu contoh soal KPK. Perhatikan pertemuan antara Sakura dan Hinata pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya kita next. Nah, jadi dapat dilihat bahwa Sakura dan Hinata bertemu pada bilangan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Berhentinya Sakura dan Hinata secara bersama-sama dinamakan dengan bilangan persekutuan. Sakura dan Hinata bertemu pertama kali pada bilangan berapa? Nah, kita ketahui bahwa tadi pertama kali mereka bertemu di angka 6. Nah, angka 6 ini merupakan KPK dari 3 dan juga 6. Mengapa demikian? Karena bilangan yang sama diberi tanda pertama kali dinamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Materi selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Mari kita simak. Baik, materi selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Apa sih yang dimaksud dengan faktor? Jadi, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Misalnya, kita pilih salah satu bilangan, yaitu 8. Nah, angka 8 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh angka berapa saja? Benar, angka 8 habis dibagi oleh 1, 2, 4, dan 8. Jadi, 1, 2, 4, dan 8 itulah yang disebut dengan faktor. Jadi, FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK, banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Contohnya, kita akan mencari nilai FPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari faktor atau bilangan yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan untuk 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi, 6 merupakan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18. Kita kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal. Selamat mengerjakan. Latihan soal. 1. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 12 adalah. Kita coba yang A. Wah, ternyata hasilnya benar. Kalau yang B, salah. Yang C juga salah. Yang D juga salah. Mari kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama, kita cari kelipatan dari 4. Kemudian, kita cari kelipatan dari 12. Dan kita cari faktor persekutuan dari 4 dan juga 12 adalah 12, 24, 36, dan 48, dan seterusnya. Jadi, jawabannya adalah A. Soal kedua. 3 orang anak berenang di tempat yang sama secara bergantian. Yuda berenang setiap 4 hari.
Randi berenang setiap 6 hari, dan Catur berenang setiap 8 hari. Mereka berenang bersama pada tanggal 20 Januari 2011. Maka ketiga anak tersebut akan berenang bersama-sama berikutnya pada tanggal. Kita coba yang A, ternyata salah. Yang B, benar. Yang C, juga salah. Yang D, juga salah. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus mencari KPK dari 4, 6, dan juga 8. Hasilnya yaitu 24. Yuda, Randy, dan Catur akan berenang bersama-sama setelah 24 hari ke depan. Jadi, hitung 24 hari dari tanggal 20 Januari 2011. Hasilnya yaitu 13 Februari 2011. Jadi, jawabannya adalah B. Soal ketiga. Roni les matematika setiap 6 hari sekali. Bayu les matematika setiap 16 hari sekali. Andre les matematika setiap 24 hari sekali. Dan Iwan les matematika setiap 48 hari sekali. Jika mereka les matematika bersama-sama pada tanggal 2 Januari 2020, maka mereka akan les matematika bersama lagi pada tanggal. Kita coba yang A, ternyata salah. Yang B, benar. Yang C, juga salah. Yang D, juga salah. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita harus lakukan yaitu mencari KPK dari 6, 16, 24, dan juga 48. Hasilnya yaitu 48. Jadi, mereka akan les bersama-sama lagi setelah 48 hari ke depan. Hitung dari tanggal 2 Januari 2020, yaitu tanggal 19 Februari 2020. Jawabannya adalah B. Soal keempat. Arwan bermain futsal setiap 4 hari sekali, Rudi bermain futsal setiap 6 hari sekali, dan Doni bermain futsal setiap 9 hari sekali. Apabila mereka bermain futsal bersama-sama pada hari Sabtu, pada hari apa mereka akan bermain futsal bersama-sama untuk yang kedua kalinya? Kita coba yang A, ternyata salah. Yang B, juga salah. Yang C, juga salah. Yang D, benar. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari KPK dari 4, 6, dan juga 9. Hasilnya yaitu 36. Jadi kita hitung 36 hari setelah hari Sabtu, yaitu hari Minggu. Maka jawabannya adalah D. Setelah kalian paham dengan penyelesaian dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4, mari kita kembali ke menu awal dan mengerjakan kuis. Yang terakhir yaitu kuis. Selamat mencoba. Baik, kita telah sampai di menu yang terakhir yaitu menu kuis KPK dan FEB. Di sini kalian bisa mengisi nama kalian dan juga kelas kalian. Baik, kita langsung mulai saja. Kuis yang pertama yaitu terdapat 2 motor di rumah Tama yang harus secara rutin diservis ke bengkel. Motor pertama yang harus diservis setiap 30 hari sekali, sedangkan motor satunya harus diservis setiap 40 hari sekali. Maka setiap berapa hari Tama harus membawa kedua motornya untuk diservis bersama-sama?
90 hari, atau 100 hari, atau 110 hari, dan atau 120 hari. Kita menjawab 120 hari. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan soal di atas, akan dicari KPK dari 30 dan 40. Kita cari terlebih dahulu faktor primanya, yaitu dari 30 kita peroleh 2 kali 3 dikali 5. Sedangkan 40, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Sedangkan 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Sehingga KPK dari 30 dan 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Jadi Tama membawa motornya untuk diservis bersama-sama setiap 120 hari. Jadi jawaban kita benar. Kita langsung saja ke soal berikutnya. Ina mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Lana setiap 4 hari sekali, sedangkan Deki setiap 5 hari sekali. Jika pada tanggal 2 Juni 2020 mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? 20 Juli 2020, 23 Juli 2020, 28 Juli 2020, atau 30 Juli 2020. Kita pilih 3 Juli. Kita pilih jawaban 30 Juli 2020. Dan kita lihat untuk pembahasannya. Nah, dari soal nomor 2 di atas akan dicari KPK dari 4, 5, dan 6. Sehingga kita mencari faktor primanya terlebih dahulu. Faktor prima dari 4 yaitu 2 dikali 2. Faktor prima dari 5 adalah 5 itu sendiri, dan faktor prima dari 6 yaitu 2 dan sedangkan 6 yaitu 2 dikali 3. Sehingga KPK dari 4, 5, dan 6 adalah 2 dipangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Jadi, mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal 30 Juli 2020. Jadi, jawaban kita sebelumnya adalah benar. Kita masuk ke soal nomor 3. Andi mempunyai 18 roti coklat dan 24 roti pisang. Roti tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan komposisi yang sama untuk dibagikan kepada temannya. Berapa kantong berisi roti yang dapat dibuat oleh Andi? Apakah 2, atau 3, atau 6, atau 8? Baik, kita pilih saja jawaban 8. Dan kita lihat pembahasannya.
Dari soal di atas akan dicari FPB dari 18 dan 24. Pertama-tama kita harus mencari dulu faktor dari 18. Didapatkan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Angka 6 berwarna merah. Itu menandakan bahwa itu adalah nilai FPB-nya. Karena FPB dari 18 dan 24 merupakan faktor yang sama dan terbesar, maka FPB-nya adalah 6. Jadi, jumlah kantong plastik yang berisi roti dengan komposisi yang sama sebanyak 6 kantong plastik. Ternyata jawabannya adalah 6, sementara kita sebelumnya memilih 8. Jadi, jawaban kita adalah salah. Langsung kita masuk saja ke soal terakhir, yaitu soal keempat. Soal yang terakhir atau soal yang keempat yaitu Ibu Della memiliki 90 buah rambutan, 42 buah jeruk, dan 60 buah manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara merata kepada teman-teman Della. Berapa banyak teman Della yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara merata? Apakah 3, atau 6, atau 8, atau 14? Baik, kita pilih jawaban 6 dan kita lihat pembahasannya. Akan dicari FPB dari 42, 60, dan 90. Pertama-tama kita harus mencari faktor dari 42, yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Sedangkan faktor dari 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sedangkan faktor dari 90, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, dan 90. FPB dari 42, 60, dan 90 adalah faktor yang sama dan terbesar, maka FPB-nya adalah 6. Jadi faktor yang sama dan terbesar dari ketiga bilangan ini adalah 6. Jadi teman Della yang mendapatkan buah-buahan secara merata sebanyak 6. Pilihan jawaban kita tepat. Pilihan jawaban kita sebelumnya benar. Kita lihat berapa nilai kita. Ya, nilai kita adalah 75. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.